Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore yang berbarokah ini, di tempat yang mulia ini, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang menjadi salah satu di antara golongan yang dinaungi oleh Allah tatkala tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang salah satunya adalah wa rajulani tahabba fillah istama'a alaih wa tafarraqa alaih. Ada dua orang yang saling cinta karena Allah. Tatkala bertemu juga karena Allah. Tatkala pisahnya juga karena Allah. Dan semoga kita mendapatkan bagian besar dari hadis ini. Karena insya Allah Subhanahu wa ta'ala kita ketemu di tempat ini bukan karena ikatan nasab. Kita ketemu pas nopo ya lah gitu. Ben bisa senderan. Wis tuwa. Ya karena kita bertemu di tempat ini enggak karena ikatan nasab. Juga bukan karena ikatan dunia yang lain. Karena ono paguyuban beca, ono paguyuban pajero. Tapi kita bertemu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dalam rangka majelis ilmu, majelis taklim gitu. Dan nanti tatkala kita pisah masing-masing, anak balik ke Blitar, jenengan balik ke rumah masing-masing, yang dari Pule balik ke Pule, itu juga pisahnya juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena untuk melanjutkan aktivitas kebaikan masing-masing. Semoga jadi pertemuan kita pertemuan yang berbarokah, dan semoga pisahnya nanti kita juga pisah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan sekalian, para ikhwan dan para akhwat sekalian, ana ingin untuk kita merenungi satu hadis yang hadis ini kondang di bulan kemarin, bulan Ramadan maksudnya. Hadis tentang keutamaan Ramadan. Hadis tentang keutamaan Ramadan. Jadi dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan apa? Dibelenggu. Ma'ruf insyaallah dan sering disampaikan oleh para asatidzah, dibuka pintu-pintu surga ada dua kemungkinan makna. Makna yang pertama, memang pintu surga di Ramadan itu dibuka.
Pintu surga niku pinten? Berapa jumlahnya? 8. Pinter. 8 gitu ya. Itu memang benar kalau di Ramadan dibuka. Atau makna dari hadis itu adalah makna majas, makna kiasan, dalam arti semua amal kebajikan dibuka lebar oleh Allah. Mau amal kebaikan yang berupa ritual, mau amal kebaikan yang berupa sosial, dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengamalkannya karena iman dan wahtisaban, karena iman dan ikhlas karena Allah, maka itu akan mengantarkannya masuk surga lewat pintu-pintu tersebut. Dan makna yang kedua ini yang paling kondang di kalangan para ulama, meskipun tidak menafikan mana yang pertama. Pintu-pintu neraka ditutup, dalam arti bener-bener tambah dirapat nih, bukan berarti saiki kebuka terus Ramadan ditutup bubar dunia. Kenapa? Neraka itu kan kalau bocor satu ujung jarum, dunia ini hancur. Jadi makanya bahasa saya itu pintu neraka tambah rapet tutupe kalau Ramadan. Atau semua kemaksiatan tertutup di bulan Ramadan. Karena apa? Orang sibuk dalam ibadah. Siang poso, malam tarawih tadarus Al-Qur'an. Wis gak mikir maling, gak mikir opo, karena suasana ibadah. Dan makna yang kedua lebih kondang. Mana yang ketiga? Atau yang ketiga, setan-setan dibelenggu. Bisa jadi memang dibelenggu beneran. Dan itu kita tidak menafikan makna itu. Makna yang kedua yang lebih kondang di kalangan para ulama adalah setan itu nek Ramadan gak leluasa goda manusia, karena manusia sedang sibuk ibadah sehingga seakan-akan terbelenggu. Tapi hadis itu idza jaa Ramadan, kalau datang Ramadan, berarti mafhum mukhalafahnya kalau dalam bahasa usul fikih, pemahaman kebalikannya. Kalau wis selesai Ramadan, setan ucul nih. Kan setan ucul tuh. Nek Ramadan dicancang, dibelenggu, diikat, kalau keluar Ramadan ya lepas gitu ya. Dilepas lagi dari ikatannya. Dalam arti kalau memang dibelenggunya setan itu memang benar-benar dibelenggu, ya berarti kalau sudah selesai Ramadan belenggunya dilepas. Atau kalau memang kita pahami dengan arti yang kedua, selama bulan Ramadan itu setan tidak leluasa goda manusia karena manusia sedang dalam suasana dan nuansa ibadah. Nuansa ibadah itu sudah berlalu. Nek siang hari wis kembali normal, mangan, sarapan dan macam-macamnya. Malam hari nuansa ibadah tarawih sudah tidak ada. Jelas bedanya kita rasakan Syawal sama Ramadan itu beda jelas sekali, antara terutama 10 hari terakhir itu Masya Allah masjid gak tutup. Jam berapapun itu kalau di Haramain Syarifain. Jadi jam berapapun, kalau kita di Al-Furqan itu mau datang ke masjid jam berapapun mesti banyak orang. Gak turu tapian, sedang ngaji, sedang ibadah gitu ya. Yo pas Ramadan toh tapian. Bar Ramadan yo balik ene. Jam 10 bengi sepi, turu kabeh. Santri wis harus tidur, kono wong di masjid tutup masjidnya. Dan itu memang yang terjadi. Nuansa ibadah itu kembali hilang. Maka setan lebih leluasa goda siapa? Manusia. Goda manusia. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa saya, Syawal ini setan wis ucul, keluar dari belenggunya. Dan ingat, sejak setan itu terusir dari surga, setan itu, iblis itu punya visi dan misi. Ya, jenengan kan punya visi dan misi. Jadi setan atau iblis itu juga punya visi dan misi. Visi dan misinya itu yang pernah Allah ceritakan dalam Al-Quran tatkala terusir dari surga. Gara-gara tidak mau nurut perintah Allah, sujud kepada Adam. Kan sebelum Allah menciptakan manusia,
Allah itu sudah nyiptakan malaikat, makhluk yang terbuat dari cahaya. Sudah nyiptakan jin, yang itu bapaknya mereka adalah iblis, yang terbuat dari api. Lalu Allah ciptakan manusia yang terbuat dari unsur tanah. Gitu ya. Jadi dalam urutan penciptaan, Nabi Adam itu junior. Seniornya itu sinten? Malaikat sama jin. Malaikat sama iblis, seniornya. Dan tiga-tiganya sama-sama tinggal di surga. Begitu Nabi Adam tercipta, Allah merintahkan kepada yang ada di tempat itu, kepada para malaikat dan kepada jin untuk sujud hormat kepada siapa? Nabi Adam. Untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Malaikat itu tidak memandang siapa Adam. Yang dipandang oleh malaikat adalah siapa yang memerintahkan. Siapa Adam itu gak penting bagi malaikat. Yang penting adalah siapa yang memerintahkan. Mereka tahu yang memerintahkan itu Allah, maka mereka itu akhirnya sujud. Sujud hormat, bukan sujud ibadah. Karena sujud itu kan ada dua. Ada sujud ibadah, ada sujud hormat. Sujud ibadah jelas lah, sujud dalam rangka ibadah. Sujud hormat itu gambarannya pripun? Sujud hormat itu gambarannya pripun? Hah? Sujud hormat yang hormati uang sampai sujud, yani sungkem sampai sujud ya kaya apa ya? Sujudnya dulu para zaman kerajaan dulu itu kan, yani para abdi dalam itu kalau ketemu rojo sampai sujud itu kan nggak ibadah, tapi apa ya? Sujud hormat gitu. Sujud saking hormati sampai sujud dulu di zaman pendekar-pendekar zaman dulu itu nek ndelok film ya. Aku mbiyen sik TK kan seneng nonton film. Sik TK sik SD ngono. Nek kalau ketemu sama gurunya itu sampai sujud, itu namanya sujud hormat. Sujud ibadah itu enggak pernah halal kecuali untuk Allah sejak zaman terciptanya alam semesta. Lah sujud hormat itu sebelum zaman Rasulullah Muhammad SAW itu boleh halal. Baru haram di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Jangan masih ingat kisahnya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf tatkala sudah jadi raja Mesir, kan bapaknya Nabi Yakub sama adik-adiknya sama saudara-saudaranya, adik dan kakaknya datang ke negeri Mesir, dari negeri Kanaan ke negeri Mesir. Begitu sampai ke negeri Mesir, apa Allah ceritakan di surat Yusuf? Fakharru lahu sujada. Mereka semua, bapaknya maksudnya siapa? Nabi Yakub sama semua saudaranya Yusuf itu kharru lahu sujada. Mereka sujud. Sing sujud Nabi, sing disujudi Nabi. Kok repot menjawab nih? Sing sujud Nabi kan Yakub toh. Sing disujudi Nabi Yusuf. Jadi itu pernah boleh. Sujud hormat itu pernah boleh. Yang enggak pernah boleh adalah sujud ibadah. Enggak pernah boleh itu sujud ibadah. Lah, di zaman Nabi Adam sujud hormat itu boleh, makanya Allah perintahkan. Ini makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Malaikat enggak melihat siapa Adam, tapi melihat siapa yang memerintahkan. Jin, iblis, cara pandangnya berbeda. Sini pandang itu adami. Sopo kon? Kamu itu junior. Masa aku sing senior harus sujud hormat sama kamu? Sama Adam. Kan unsur saya lebih mulia daripada unsurnya dia. Unsurnya jin dari api, unsurnya manusia dari tanah. Lalu dia protes perintah Allah dengan mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kula niki luwih sae timbang Adam ya Allah. Ana khairum minhu khalaqtani min nar, jenengan ciptakan saya dari api, wa khalaqtahu min tin, dan jenengan ciptakan Adam dari tanah. Dalam pikiran jin, pikiran iblis, api itu lebih bagus daripada tanah. Menurut antum bagusan mana, api sama tanah? Ya, tanah ya. Sampai Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah itu mempunyai satu pembahasan yang agak unik gitu ya. Hadil Arwah ila biladil afrah, itu kitab Ibnul Qayyim bercerita tentang perjalanan surga, yakni perjalanan tamasya menuju surga. Jadi beliau di awal-awal itu bahas masalah ini. Beliau membahas
tanah lebih bagus daripada api. Maksudnya kepingin bantah iblis, ya. Ucapannya iblis itu salah, gitu. Ucapannya iblis itu salah. Yang penting iblis nggak mau karena mempertahankan apa? Ujub, mempertahankan ujub. Akhirnya dia terusir dari surga, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicap menjadi penduduk neraka. Saat itu dia bersumpah minta waktu kepada Allah untuk dikasih umur sampai kiamat. Yang dikasih umur sampai kiamat itu jinnya apa iblisnya? Iblisnya tok. Nah, kalau jin yang lain ya lahir, cilik, gede, tua, mati kayak wong. Hanya umurnya apa? Umurnya panjang. Gitu aja. Jadi, tapi satu-satunya jin yang itu sampai hari kiamat baru mati itu hanya satu, bapaknya itu, yaitu iblis. Lalu dia bersumpah, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, dengan keagunganmu aku pasti akan menggelincirkan mereka semua. Aku pasti akan menggelincirkan yakni mereka semua. Ini dalam bahasa ilmu nahwu gitu kan, itu ono 4 taukid yang kumpul jadi satu. Itu wis kelas kakap, itu penguat kata kelas kakap. Kan dalam kajian balaghah itu kan kalimat itu penguatnya ada 3 level. Ngono to, wis gak ngaji balaghah wis gak situ. Jadi ini sampai 4. Yani ufabi izzatika pertama sampai sumpah, dan sumpah itu penguat. La ughwiyannahum lamu taukid. Ughwiyannahum nun taukid tsaqilah. Ngono to? Yang ketiga. Terus ajmain. Pakai ajmain lagi. 4 penguat kata kumpul jadi satu. Iki nek basa Trenggalek apa kira-kira yo? Wis aku pasti mesti sumpah kayak kalimat-kalimat penguat itu ditumpuk jadi satu. Saking apa? Kuat tekad iblis untuk melincirkan manusia. Dan ini genderang perang dibuka di zaman bapak kita Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Misi ini itu kan visi toh. Visi ini itu menggelincirkan manusia. Caranya gimana? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yani fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, aku akan serius fokus. Aq'udanna itu duduk, maksudnya serius. Aku gak akan sibuk dengan perkara apapun khusus masalah ini. Aku akan serius untuk menghalangi manusia dari jalanmu ya Allah. Tsumma la'atiyannahum, kemudian aku akan datangi mereka, aku akan goda mereka, mim baini aydihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aimanihim, dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Jadi apa ya, misine itu carane sembarang dilakoni untuk menggolkan visi ini, menggelincirkan anak Adam. Kadang-kadang dari depan, gak kena dari depan, dari belakang, gak kena dari belakang, dari kanan, gak kena dari kanan, dari kiri. Jadi kelilingi cara apapun untuk bisa menggolkan visinya. Dan ini dipimpin oleh satu makhluk sampai kiamat nanti. Menungso kalah, kan? Kenapa ya, Hon? Kepemimpinan itu kan butuh pengalaman. Lah iblis itu pengalaman ke zaman Nabi Adam ya. Mus pengalaman berapa ribu tahun jadi rajanya setan. Jadi trik-trik ini pernah gagal, ganti ini pernah gagal, ganti ngono. Nek wong kan ngene gagal, ganti ngono, wis mateng mati. Ngono ta. Wis mateng mati karek tuwa toh, mati. Diwarisi anake mulai belajar. Yani mulai mateng mati, ngono toh. Lah ini iblis ini sejak zaman Nabi Adam gak mati-mati. Jadi sangat pengalaman untuk menggelincirkan anak manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu para jamaah sekalian wanti-wanti sekali. Wanti-wanti kepada kita jangan sampai ikut tergelincir oleh godaan setan. Allah Subhanahu wa taala beberapa kali mengulang dalam Al-Qur'an,
wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalian itu jangan apa? Ngikuti khutuwatis syaitan. Khutuwat itu langkah-langkai setan. Jamak dari khutwah, bentuk jamak. Janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkahnya setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa khutuwat. Menggunakan bahasa khutuwat. Khutuwat itu yo jamak dari khutwah. Khutwah niku langkah. Jadi setan itu langkahnya enggak satu, macam-macam. Kalau boleh saya kumpulkan, setidaknya khutuwat itu mengandung dua makna. Lebih sih, tapi yang paling nampak dua ini. Yang pertama, khutuwat dalam arti darajatu khutwah, tahapan-tahapan langkah, tahapan-tahapan. Yang kedua, khutuwat dalam arti anwa'u khutwah, model-model macem-macem langkah. Apa maksudnya para jemaah sekalian? Pertama, khutuwat syaitan, langkah-langkah setan dalam arti tahapannya. Dalam arti tahapannya. Jadi gambarannya beginilah para jemaah sekalian. Makna dari khutuwat syaitan, dan ini harus dipahami agar kita bisa membentengi diri. Jadi dalam bahasa bahasanya ahli hikmah atau bahasanya orang bijak, araftu syarra la li syarri walakin litawaqi. Aku mengetahui kesalahan bukan untuk agar bisa berbuat salah, tapi litawaqi, untuk menghindari dari kesalahan. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqau fi. Barang siapa yang enggak mampu membedakan mana baik mana buruk, dia akan terjerumus dalam keburukan. Salah satu di antara cara untuk kita bisa menghindar dari kejelekan adalah tahu kejelekan itu untuk bisa menghindarinya. Ini Arabi pulang mudik kan tahu mana alur macet, mana enggak bisa menghindari. Ini enggak ngerti kan ngawur. Ternyata macet 4 jam. Koyak anak kemarin berangkat ke sini macet total, masya Allah. Ya macet gitu ya. Intinya kita harus tahu apa khutuwat. Khutuwatnya setan pertama itu darajatu khutwah. Jadi gambarannya begini para jemaah sekalian. Anggaplah kesolehan seseorang itu nilainya itu dari 0 sampai 10. Ini 10 itu kelas manusia sempurna, kelasnya para nabi. 0 itu kelasnya orang kafir. 1 itu ya wong muslim tapi ya puol. Ini 0 itu kelasnya wong kafir. Kira-kira jenengan itu dianggap berapa? Ini kira-kira nilainya iman dan amal solehnya orang mukmin itu 1 sampai 10. Kira-kira jenengan dianggap berapa? 9? Pedimen ngomong 9. 10 itu kelas para nabi loh yo. 10 itu kelas para nabi. 10 dan berarti orang nggak pernah salah, nggak punya dosa. 9 akemen, pedimen 9. Kira-kira 7 lah ya, 7. 8. 7,5. Wis 7. Roto-roto pedi titik 8 wis 8. 8. Anggaplah 8. So 5. Kapan tes 11? 8, anggap 8. Anggaplah kita itu sekarang di angka 8. Setan itu ingin menjerumuskan kita sampai pada titik 0. Ini iso dadi wong kafir. Ini gak iso ben muslim tapi yo muslim sing di angka 1. Anggaplah kita itu sekarang di angka 8 para jamaah sekalian. Setan itu menginginkan kita terjerumus pada titik fatal sampai pada titik 0, kafir. Anggaplah tetap muslim kelas 1 lah, gak ngerti sholat tapi KTP ini muslim, gak ngerti poso sebagai KTP ini muslim. Dengan pemahaman
bahwasanya orang yang nggak sholat itu masih muslim toh. Kalau bagi orang yang nggak pemahaman kalau orang nggak sholat kafir itu kan selesai masalah. Setan itu nggak mungkin jamaah sekalian goda orang yang berada di angka 8 tiba-tiba digoda ke angka 1. Setan gak goblok. Ini goblok gak jadi setan. Lah wong sing dosen ini kan iblis toh yo. Ini dosen pengalaman itu. Gak mungkin itu dilakukan. Yang dilakukan oleh setan, oleh iblis. Itu goda orang dari 8 ke 7. Piye caranya orang itu gak di 8 tapi diturunkan dikit ke 7. Diomongi popo lah 7 kan isek jahit ngono ya. Nek bahasa nilai kan isek jahit. 8 kan jahit jidan bagus sekali itu. Nek 7 itu bagus tok ngono. Rapopo isek munggah kelas rapopo isek top isek bagus ngono ya. Dipikir rapopo yo ngono 7. Perasaan gelo mungkin pertama sebulan 2 bulan. Lama-lama kok isek apik tuh isek 7. Nyaman di 7. Setahun, 2 tahun, 3 tahun di angka 7 nyaman. 4 tahun, 5 tahun kemudian digoda lagi. Turun ke 6. Isek nyaman kan isek munggah kelas. Isek ke 6 kan isek naik kelas tuh, isek angka biru nih dalam rapot zaman dulu loh. Ini enggak tahu kalau KKM zaman sekarang. Ini anak enggak tahu itu. Ya penting. Jadi kalau apa ya? Kalau yang dulu itu kan pokok isek 6 itu isek rapot warna biru toh zaman dulu. Isek nyaman. Dari 6 ke 5 sampai kemudian nanti ke 1 ke 0. Coba cermati sejarah. Dan kata para ulama, at-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah itu mengulang hari-harinya. Sejarah itu ya begitu terus itu. Hanya pelakunya beda, aktornya beda, ceritanya beda, tapi jalure podo-podo ae. Di mana-mana ono film lakone kalah dhisik, ngono to. Semenangi belakangan. Di mana-mana begitu ya. Di mana-mana hidup itu lakonnya begitu, jalur hidup itu sama. Hanya ceritanya beda, aktornya berbeda, modelnya berbeda, tapi at-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah itu mengulang hari-harinya. Lihat awal terjadi kesyirikan di muka bumi. Bagaimana ceritanya? Awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Bagaimana ceritanya? Kan di zaman Nabi Adam nggak ada kesyirikan. Di zaman Nabi Idris nggak ada kesyirikan. Nggak ada kesyirikan zaman itu. Maksiat ada. Ke zaman Nabi Adam sudah ada maksiat. Kisah Qabil dan Habil. Tapi syirik belum ada. Awal ceritanya, suatu saat di zaman itu ada 5 alim terkemuka, 5 ulama ternama, 5 orang soleh, alim soleh. Yang Allah ceritakan mereka adalah Wadda wa Suwa'a wa Yahutha wa Ya'uqa wa Nasra. Wad, Ya'uq, Yahuth, Nasr, sama sedurung disebut ini Yahuth ya. Itu 5 alim sekarang ngono yuk, kelas-kelas alim dunia, kelas-kelas Ibn Bas, kelas-kelas apa gitu alim, ulama ternama di zamannya. Mereka berlima wafat dalam waktu berdekatan. Qadarullah belum sempat melahirkan santri-santri yang selevel mereka. Belum sempat melahirkan santri-santri yang selevel mereka. Ini takdir Allah berbicara semacam itu. Umatnya sedih, merasa kehilangan gitu. Saking cintanya mereka kepada guru-gurunya, ingat ilmunya, ingat wajangannya, tambah sedih. Belum ada yang badali, belum ada yang ganti. Yang di sisi keilmuannya, sisi kesolehannya. Muridnya rata-rata junior. Lah qadarullah keduluan wafat. Dan memang terkadang Allah itu takdirkan ada alim tapi belum sempat punya murid wafat. Jadi anugerah seorang guru itu ketemu murid yang bagus. Anugerah seorang murid ketemu guru yang bagus. Nah itu kalau di Al-Furqan
terus ngajar di kelas itu ono santri sing krowitis itu aku seneng. Mergo wedi mlebu kelas itu. Kenapa? Kalau nggak persiapan matang, jadi nggak berani masuk kelas. Lah persiapan matang itu kan akhirnya nambah ilmu. Kalau kemudian santri itu ya terangno, ringekno gak dia terangno meneng, kontakon ya meneng. Itu malam itu turu, ngono isuk mlebu kelas tua nih. Kenapa? Lu santri ini sing protes. Itu guru gak patek barokah itu. guru gak beruntung itu. Murid terus ketemu guru yang bagus itu juga anugerah. Ngomong apa tadi gini? Ya. Jadi guru-guru tadi belum diberikan Allah taufik murid-murid yang mewarisi ilmu mereka. Sedih gitu umat. Setan iblis punya pintu untuk menyesatkan. Datanglah iblis berwujud manusia. Ikut bela sungkawa, pura-pura sedih. Lalu ngomong, gimana ya caranya agar kita selalu ingat wajangan guru-guru kita meskipun mereka telah meninggalkan kita. Gitu kan dalam cerita-cerita tafsir itu. Lalu dia itu mengatakan, saya punya usul gimana agar mereka kita gambar dan kita tempel di rumah kita masing-masing. Untuk apa? Ya agar setiap kali kita masuk rumah, oh Pak Yai, jangannya begini-begini, ilmunya begitu-begitu. Keluar rumah, oh Pak Yai, gitu. Oh mantep gitu. Disetujui oleh semua umat. Kan niatnya apa? Untuk agar ilmunya apa? Enggak hilang. Jangannya enggak dilupakan. Zaman itu kan durung ono YouTube, durung ono ini. Itu loh maksudnya rekaman. Belum ada apa gitu. Berjalan gitu sampai ganti generasi. Setan datang lagi, ngomongi sama generasi berikutnya. Bapak-bapaknya syafat. Kali berikutnya, sampean tahu nggak gambar-gambar yang ada di rumah kita masing-masing itu gambar apa? Katanya bapak, katanya ibu itu zamannya Nyai. Oh iya bener, tahu saya juga begitu. Saya punya ide bagaimana caranya agar mereka kita tambah ingat jangan mereka. Gambar gabatek mantep, caranya ben mantep dibuat patungnya, letakkan di depan rumah kita masing-masing. Setiap keluar rumah ingat hormat sama Pak Yai kita, pulang kerja hormat sama Yai kita, ingat jangan nih. Wah mantep, ide mantep, dibuatlah patungnya. Generasi kedua, generasi ini meninggal dunia, ganti generasi berikutnya, digoda lagi, patung itu dibawa ke kuburan. Ayo jangan sampai kuburannya nanti hilang, jangan sampai kuburannya nanti ini apa ya habis. Ayo kita lestarikan kuburannya untuk selalu mengenang di mana alim ini berada. Oh mantep. Akhirnya kuburannya diuri-uri. Itu tahu generasi ini hilang, maksudnya meninggal dunia, pindah generasi berikutnya, patungnya dibawa ke kuburan. Lama pindah generasi sampai pada ujung mereka disembah. Yani karena mereka disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya darajatu khutwah. Setan iblis itu butuh setidaknya 10 generasi untuk menjerumuskan orang dari tauhid murni sampai musyrik murni. Gak secara langsung, tapi tahapannya begitu tadi. Halus gitu tahapannya. Ya dasar makhluk halus. Halus gitu tahapannya. Orang yang ahli tauhid kayak kita loh ya, yang dino-dino ngaji tauhid, tiba-tiba kau nyembah Brahmana, ya gak mungkin lah, langsung diusir tuh setan ini. Tapi tahapannya begitu dikit. Ada satu cerita para jamaah sekalian yang perlu kita jadikan renungan. Cerita ini diceritakan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbisu Iblis. Cerita panjang sih, anak singkat aja waktunya mepet. Sampai jam berapa nih Ustaz? Tulis. Mana? Sampai jam berapa nih? Hah? Longgar. Nah, longgar. Ya selonggarnya ya. Saya harap insyaallah. Gak selesai, ya harus selesai. Gak selesai harus selesai. Kalau anak sih sampai isya juga bisa, tapi antum yang gak kuat insyaallah.
Ngomong apa mau? Ya. Al-Imam Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis pernah menceritakan. Cerita ini cerita Israiliyah. Cerita Israiliyah itu boleh diceritakan untuk diambil ibrahnya. Jangan dibenarkan, jangan didustakan. Jadi cerita-cerita yang berawal dari kisah-kisah Bani Israel yang tidak ada sumber valid dari Rasulullah SAW itu monggo diceritakan untuk diambil ibrahnya. Jangan dibenarkan, jangan didustakan. Karena Rasulullah kan SAW bersabda, hadithu an Bani Israila wala haraj. Kalau mau ceritakan tentang kisah-kisah masa lalu Bani Israel monggo aja lah, wala haraj, gak ada dosa. Tapi kaidahnya la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Jangan benarkan, jangan dustakan. Membenarkan butuh dalil, mendustakan butuh dalil, dan kita nggak punya masing-masing. Ya berarti la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Dan ini kaidah. Ya, sebagian di antara kita tuh kebablasan memahami kisah-kisah Israiliyah. Kan misalkan Allah itu hanya menceritakan naba'a benai Adam, cerita tentang dua anak Nabi Adam. Yang ada dalam Al-Quran cuma dua anak Nabi Adam. Namanya sinten? Nggak ada. Menurut tahu Ustaz Irfan ada toh? Nggak ada dalam Al-Quran namanya sinten. Dalam hadis Nabi juga nggak ada. Namanya siapa? Yang ada itu dalam cerita-cerita Israiliyah. Jenenge apa? Jenenge siapa? Qabil sama Habil. Adanya nama Qabil dan Habil itu dalam cerita Israiliyah. Apa sikap kita? Yang konon namanya Qabil Habil. Apakah itu namanya? Enggak tahu. Benar? Enggak tahu. Salah? Enggak tahu. Silahkan diceritakan, silahkan disebut nama itu. Tapi la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Malaikat pencabut nyawa. Itu kan bahasanya Rasulullah itu malakul maut. Ngono tahu? Malaikat pencabut nyawa. Namanya enggak ada dalam hadis yang sahih. Yang ada itu dalam kisah-kisah, hadis-hadis, riwayat-riwayat Israiliyah. Namanya sinten? Israel. Namanya itu Israel. Israel itu nama yang muncul dari riwayat Israiliyah. Maka bagaimana sikap kita? La tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Jangan dibenarkan kalau malaikat pencabut nyawa itu nama Israel. Juga jangan didustakan. Yang katanya namanya Israel. Itu mana loh? Sebagian teman itu kekakun nggak memahami Israel. Nama Israel nggak bener loh. Mendustakan itu butuh dalil. Sebagian membenarkan itu butuh dalil. Konon ceritakan oleh Imam Al-Jauzi dulu ada apa? Ada 3 pemuda itu ahli ibadah kepingin untuk berangkat jihad fisabilillah karena ada panggilan jihad fisabilillah. Mempunyai adik perempuan yang cantik. Mereka musyawarah, adik kita ini kita taruh di mana? Kita titipkan kepada siapa? Mereka rembukan, ada yang nggak berangkat nang jaga adik, nggak ada yang mau. Akhirnya mereka sepakat dititipkan kepada seorang abid ahli ibadah terkenal di kalangan Bani Israil sebagai ahli ibadah yang zuhud, yang nggak seneng wedok, yang nggak peduli dengan syahwat. Orangnya itu sangat zuhud, sangat warok, sangat ahli ibadah. Ketika orang itu menghadap sama yai tersebut, ahli ibadah tersebut, rohib tersebut, minta tolong karena mereka mau berangkat jihad, mereka minta untuk jaga adiknya. Awalnya nggak mau, takut terkena fitnah, takut ini, takut itu. Akhirnya mereka omongi, Pak Yai, ya jenengan nggak mau, berarti jenengan menghalangi kami mau berjihad, membela agama. Jadi kalau adik kami titipkan ke orang terus zina sama orang itu, jenengan milik dosa karena nggak mau dititipi. Kami titipkan ke jenengan itu Pak Yai karena kami yakin jenengan nggak akan melakukan tindakan yang enggak. Kalau jenengan nggak mau berarti kami nggak jadi berangkat, berarti kami jenengan menghalangi kami dapat pahala. Masa jenengan menghalangi kami dapat pahala? Dipikir, ya wis ora apa-apa. Tapi tempatkan adikmu di ini tempat ibadahnya, di sini ada ruangan kecil gitu. Tempatkan adikmu di sini. Jangan boleh keluar. Di sini sampai kalian datang. Ditempatkan di sini sudah. Setiap pagi yaitu keluar dari sini bawa makanan ditaruh depan rumahnya. Sepakatan. Pokoknya setiap waktu makan tak taruh depan rumah. Saya nggak ngomong apa-apa. Nanti kalau waktunya makan kamu keluar ambil makan terus masuk lagi terus makan. Gitu toh.
Berjalan 1, 2, 3 bulan. Setan datang. Pak Yai, agar pahalamu lebih besar Pak Yai, yo boyo setiap naruh makanan itu diketok pintunya. Ben luwe anget, enak. Kan pahala luwe enak, luwe besar. Lah nanti kalau dia nggak keluar, wis adem kan nggak enak. Apalagi dicucuk ayam dan macam-macamnya. Kalau pahalanya mau lebih besar, begitu naruh makanan ketok pintunya. Dipikir-pikir, ya ada pahalanya nggak ada dosanya, kan ketok pintu gak ada dosa nih. Dilakukan. Berjalan 2, 3, 4 bulan, datang lagi setan mengatakan, Pak Yai, yo boyo ngetok pintu tuh sambil salam, kan dapat pahala toh Pak Yai, salam. Ini dapat pahala dan gak dosa toh, salam toh. Akhirnya manut. Ketok pintu sambil salam. Ngetok pintu sambil salam. Lama. Pak Yai, mosok kasihan itu anak itu. Gak pernah ngomong sama siapapun. Menyenangkan orang itu kan pahala toh Pak Yai. Yo boyo dijak ngomong. Piye nduk, kabarin nduk, sehat apa enggak ngono. Boyo dijak ngomong, tambah besar pahalanya. Enggak apa-apa toh ngomong sama perempuan, ngomong tok kok. Akhirnya dituruti. Pelan gitu, dari satu tahap. Lama-lama ngomong, lama-lama ngobrol, lama-lama guyon. Ruwet ya. Ujung cerita itu sampai terjadi perzinahan. Jadi setan itu gak bodoh. Setan itu khutuwat itu namanya darajatu khutwah. Ada tahapan-tahapannya. Jadi nggak mungkin tuh seorang ahli ibadah digoda zino. Itu setannya goblok itu. Rata kuliah. Setan tuh gak begitu cara goda manusia. Godanya itu dari apa tadi? Sekedar di situ, ke ngetok pintu, dari ngetok pintu ke salam, dari salam ke tanya kondisinya, dari tanya kondisinya ke ngobrol, dari ngobrol ke guyon, dari guyon teruskan sendiri. Itu namanya khutuwat, darajatu khutuwah. Makanya para hewan sekalian, Islam itu punya hukum namanya saddu dzari'ah. Siapapun jenengan yang pernah baca usul fikih akan kenal istilah ini. Namanya saddu dzari'ah. Menghalangi sesuatu yang halal, mengharamkan sesuatu yang halal, karena yang halal ini akan merembet ke yang haram. Jadi ini haram, ini halal, tapi ini itu dipastikan nek terus akan ke sini. Ini masih halal, tapi di sini sudah ditahan. Ini haram, gak boleh. Kalau bertanya, Ustadz, haramnya di mana? Gak ada. Di titik ini tuh gak ada yang haram. Tapi titik haramnya karena ma'alatul umur. Ujungnya nanti akan ke yang haram. Dan itu banyak dalam fikih. Betapa banyak kita itu menfatwakan haram padahal gak haram. Tapi ini kalau dibuka geser ke sini. Ini kalau geser ke sini, geser ke sini. Itu bisa diprediksi. 5 tahun kemudian akan di sini. Itu namanya apa? Saddu dzari'ah. Dan itu yang diinginkan oleh setan. Itu yang diinginkan oleh setan. Ana pernah ditanya, Ustadz, apa hukumnya akhwat memakai baju dengan bentuk celana tapi longgar banget, secara kasat mata itu koyok apa? Koyok jubah, tapi sebenarnya itu belahan tengah, saking lebarnya apa? Nggak kelihatan. Apa hukumnya Ustaz? Haram, gitu kan? Loh, haramnya dari mana Ustaz? Semua syarat pakaian wanita terpenuhi. Yo lebar, yo enggak, yo nutup aurat, yo ini semua terpenuhi Ustaz. Haram, Anda katakan. Dari mana haramnya, Ikhwan? Ini kalau dibuka, ini model tahun depan tambah nyempit, model tahun depan lagi
ganti warna. Model tahun depan lagi muncul aksesorisnya. Model tahun depan lagi, bisa jadi 5 tahun ke depan itu sudah jadi training akhwat. Kenapa ya akhwat? Setan itu punya darajat, khutuwat. Makanya ada hukum namanya sadduz dzari'ah. Dan ana nasihatkan kepada para asatidzah yang diamanati oleh Allah berfatwa kepada umat untuk melihat fatwa itu bukan di titik hukum tok, tapi di titik efek dari hukum tersebut. Efek dari hukum tersebut. Dalam bahasa maqasidus syariah itu namanya ma'alatul umur. Itu yang pertama. Itu khutwah yang pertama. Khutwat syaitan dalam arti darajatu khutwah, tahapan-tahapan, langkah-langkah setan. Yang kedua ya. Singkat-singkat ya, mepet waktu nih. Yang kedua, anwa'u khutwah. Apa itu anwa'u khutwah? Anwa'u khutwah itu modele bedo-bedo. Setan itu menggoda manusia itu enggak satu macam, enggak satu model. Tapi berbagai macam cara, berbagai macam model. Dan salah satu di antara ciri khas godanya setan itu adalah menggoda orang di titik lemahnya orang. Dan uang itu beda-beda. Ahli maksiat itu titik lemahnya kemaksiatan. Ini ahli taat digoda maksiat gak connect, kabel putus. Tapi ahli taat digoda di titik ketaatan. Orang yang ahli ibadah digoda di titik ibadahnya. Orang yang ahli ilmu digoda di titik ilmunya. Imam Al-Jauzi menceritakan masalah ini panjang lebar dalam kitabnya Talbis Iblis. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Setan itu kalau mendatangi orang kafir, itu cara godanya bukan kayak mendatangi orang muslim. Setan itu kalau datangi orang kafir, cara godanya pripun? Membisikkan kepada orang kafir agar semakin mantap di atas agamanya. Akan semakin mantap di atas agamanya. Kenapa? Wes gak perlu digoda maksiat. Ngapain? Biarkan dia jadi ahli sosial, biarkan dia rajin ibadah, biarkan dia rajin ke gereja, biarkan dia rajin ke pura, ke wihara, mantep, tambah dek kompor-kompor di ben mantep. Kenapa? Loh, kemaksiatan yang paling maksiat kan kufur. Lah wong wis kafir, gak perlu digoda minum khamr, gak perlu digoda apa? Zino, ngapain digoda zino? Wong sudah kafir. Maka nih, kalau ada kita lihat ada orang Buddha itu koyo kok khusyuk tatkala ibadah. Ono wong biksu itu koyo kok sampai nangis-nangis tatkala nyembah patung. Wajar ditambahi setan. Memang dikongkon setan ben khusyuk. Kenapa? Ya memang itu. Setan itu jadi begitu. Suatu hari ada seorang muslim menghadap Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia itu mengeluhkan dirinya, ya Imam, kenapa nggih saya itu kok kalau ibadah gak iso khusyuk, selalu kebayangnya enggak sholat itu gak iso khusyuk, ibadah itu gak iso tumakninah, gak iso ayem. Sebelum Imam Hasan Al-Basri jawab, ada orang Yahudi atau orang Majusi di pinggirnya itu nyeletuk, ya Imam, kalau kami orang-orang Majusi itu nggak pernah nemukan keraguan-keraguan dalam ibadah. Kalau kita pas ibadah nyembah api ini itu mantep, menghadap itu mantep gitu. Ya berarti kami lebih bagus daripada kalian. Kalian ibadah kayak so mantep, kami mantep kok. Oh, no. Apa jawabannya Imam Hasan Al-Basri? Yang Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya wajar. Setan itu ngapain ngerusak rumah yang wis hancur? Maksudnya apa? Jadi orang kafir itu ibarat rumahku hancur, ngapain dirusak? Oh hancur kok. Ini iso yo digoda ben tambah mantep. Digoda ya wan ben tambah mantep. Itu cara masuknya setan kepada orang kafir.
Sekarang cara masuknya setan kepada orang muslim. Orang muslim yang ahli bid'ah. Bagaimana caranya setan masuk kepada ahli bid'ah? Dibuat mantep di atas kebid'ahannya. Dibuat srek gitu di atas kebid'ahannya. Semangat di atas kebid'ahannya. Makanya jangan heran ya Huan. Ana itu pernah diwaduli sebagian teman. Ustadz, napa Ustadz nggih? Dulu tatkala ana di kelompoknya fulan ya, dia itu jebolan yani pokoknya pernah jadi kelompok apa gitu, karena sebut gak enak. Pernah jadi kelompok apa gitu. Dulu Ustadz, tatkala saya masih di kelompok itu, Masya Allah Ustadz, semangat gak kenal lah. Ngaji itu pagi sampai sore itu kita lakukan. Yuk nggak capek, yuk nggak apa Ustadz. Semangat. Sebulan sekali kita tuh daurah, yuk semangat. Ngini semangat. Lah begitu sekarang anak hijrah Ustadz. Lah kok lemes Ustadz. Kok males Ustadz. Udah titik gak budal dulu Ustadz. Petir menyambar itu kita budal Ustadz. Kita itu sekarang capek dikit gak budal Ustadz. Dulu itu semua itu gak ada Ustadz. Kenapa Ustadz? Aku senyum mengatakan, ya wajar dan gak wajar Pak. Loh kok ngoten Ustadz jawabannya? Iya, wajar karena dulu jenengan dibantu setan. Sekarang jenengan dihalangi setan. Kemarin jenengan ben itu dibantu setan. Ayo Pak, berangkat Pak. Budal Pak, ayo. No, setan itu malah ngompori ben budal ngaji bid'ah maksudnya. Ayo budal, udan rapopo, pahala budal ngono. Setan tuh ngompori. Jadi semangat. Barang saiki udan Mas, pilek engko. Ngene, aja budal ngono. Di titik ini wajar Pak. Tapi nggak wajari lombien di atas bid'ah semangat kok sekarang di atas sunnah nggak semangat, itu sing kurang ajar Pak. Dan itu sing nggak wajar itu. Jadi jangan heran para jemaah sekalian kalau melihat ada orang itu Masya Allah semangatin tapi di atas kebid'ahan. Ada itu banyak. Kenapa? Memang didorong-dorong setan, disemangat-semangati setan. Jenengan kalau lihat orang Syiah, kok nyebut merek, gak lah Syiah kok. Jenengan kalau lihat orang Syiah pada waktu nyebut ya Ali ya Husain sampai nangis-nangis, khusyuk udah kelihatan nih, wajar, dibantu apa? Setan. Barang pindah ke ahli sunnah, dongo iku sembuh melayu nandi. Ini kak mantep plus dongo lesan nyanyi apa nih? Pikiran entah kemana. Jadi setan itu nih kan mendatangi ahli bid'ah begitu. Nih mendatangi bukan ahli bid'ah sekarang. Muslim umum ahli maksiat. Muslim amah, muslim awam ahli maksiat. Bagaimana caranya setan masuk? Dari pintu syahwat. Dari pintu syahwat. Kan manusia itu diciptakan oleh Allah punya syahwat. Zuzina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal al'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Orang itu dijadikan oleh Allah senang lawan jenis, senang anak, senang harta benda, emas perak, senang kendaraan. Khail musawwam itu zaman sekarang itu kendaraan. Jadi senang apa? Harta benda, senang kebun, sawah gitu ya. Itu fitrah manusia, nggak bisa ditolak. Lah, orang-orang yang nggak patek kenal dengan agama dijadikan oleh setan fokus untuk mencari apa? Tergelincir di titik keinginannya, di titik syahwatnya. Ada yang mengejar apa tadi?
dunianya itu sampai menghalalkan yang haram, ada yang sampai meninggalkan yang wajib, ada yang cuma sampai pun gak haram, ada yang meninggalkan amal-amal utama. Dan setan itu pinter, melihat orang itu pinter. Ada orang itu yang syahwatnya di perempuan, jabatan dia nggak kepingin jabatan, duit juga nggak kepingin duit, maksudnya nggak kepingin kaya-kaya banget. Yang penting jadi punya perempuan yang cantik gitu ya, maka dia akan digoda di titik itu, digoda di titik itu, kemana-mana ketemu itu ayu ya embos piye carane, setan dia pinter kok. Sehingga hidupnya bergelimang dalam dosa. Ada orang itu dengan perempuan gak patek senang, ya biasa-biasa aja lah. Yang dia kejar itu apa? Jabatan. Dia itu harta. Maka digoda agar sampai meninggalkan kewajiban sampai nerjang yang haram untuk mengumpulkan harta. Dan orang itu beda-beda. Orang itu beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Di titik-titik itu kita lihat manusia itu terjerumus, manusia itu tergelincir dengan godaan setan. Jadi dengan godaan setan. Kepada ahli sunnah yang taat pada zaman sekalian, itu setan juga nggak diem. Setan juga nggak diem. Setan itu datang kepada orang itu pada titik-titik yang sangat mematikan. Pada titik-titik yang sangat mematikan. Kalau dia datang mendatangi seorang yang rajin ibadah, ahli ibadah maksudnya itu, rajin ibadah, dia itu akan didatangi dengan sesuatu yang sangat mendukung apa yang dia sukai itu. Dia mungkin diwaswasi sama setan agar yang penting ibadah, terus gak usah ngaji-ngajian. Jadi akhirnya fokus ibadah, gak patek seneng belajar. Dan itu juga salah satu di antara godaan setan. Ayo ngaji mas, males kayak poso. Ayo ngaji mas, males tak mau Quran di rumah. Aku tak mau Quran aja. Aku tak opo. Dia memandang pahala yang paling tinggi adalah ibadah, sampai meninggalkan ilmu yang fardu ain. Salat ya ora patek beneh, wudu ya durung teteh, hukum haid nifas belum final, ilmu fardu ain belum dia dapatkan, tapi dijak ngaji abot karena akan mau coba pahala mau coba Quran, akan ini akan itu. Ingat, itu tuh waswas setan. Jadi kalau zaman dahulu itu godaan setan kepada apa? Kepada ahli ibadah. Lah kepada orang yang ahli riyadhah kalau dalam bahasa sufi, yang selalu dikir, selalu ibadah kelas tinggi, yang wani selalu poso, malamnya selalu sholat, selalu dikir, setan itu bisa datang untuk menggoda orang bahwasanya dia telah sampai pada titik puncak, sehingga akhirnya tergelincir dan jatuhnya parah. Imam Az-Zahabi pernah pahami cerita ini ya, anu mau cerita dua cerita. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala pernah cerita dalam Syiar Alamin Nubala, menceritakan tentang Al-Imam Abdul Qadir Jailani. Kenal ini nama ini? Al-Imam Abdul Qadir Jailani. Imam Abdul Qadir Jailani itu seorang alim ahlu sunnah ternama. Hanya qaddarallah, ditakdirkan oleh Allah, dia pengikutnya itu banyak yang gak benar, sehingga orang itu kalau mendengar nama ini, ahlu sunnah itu, teman-teman ahlu sunnah kalau mendengar nama Imam Abdul Qadir Jailani itu pikirannya piye ngono ya, thariqat qadiriyah, padahal beliau adalah imam besar ahlu sunnah. Jadi bedakan antara pengikut dan yang diikuti, bedakan antara Yesus dengan Kristen, orang Kristen. Yesus itu sinten? Nabi Isa. Orang Kristen ya orang Kristen. Kita mencela orang Kristen, tapi berani kah mencela Nabi Isa? Orang Kristen nyembah Nabi Isa, menuhankan Nabi Isa. Yang kita cela orang Kristen ya jangan cela Nabi Isa. Jenengan berani mencela Nabi Isa, kufur loh.
yang kita cela torikotnya itu. Adapun imamnya, Imam Abdul Qadir Jailani, imam besar Ahlus Sunnah. Dan ini harus dipahami. Jangan kalau anak cerita Imam Abdul Qadir Jailani, aku sampai punya pikiran kapan-kapan ngaji kitab Abdul Qadir Jailani kok. Aku sudah milih kitabnya, tapi iya enggak kan kasih itu sampai sekarang enggak jadi. Anda sudah punya pikiran buka kajian membaca kitabnya Al-Imam Abdul Qadir Jailani, tapi sampai sekarang durung kelakon. Kapan-kapan mungkin kelakon. Agar dipahami oleh umat, beliau itu imam besar Ahlus Sunnah. Al-Imam Ibnu Taimiyah menyebut beliau itu Syekhul Islam, imam besar Ahlus Sunnah. Hanya beliau ada beberapa yang panjang ceritanya, itu yang penting Anda gak cerita itu ya. Beliau itu seorang alim ternama, seorang ahli ibadah ternama, yang sangat terkenal ini keilmuannya, kewaliannya, kezuhudannya, kesolehannya. Suatu malam beliau itu dalam rumah itu kok gerah rasanya sumuk kabeng. Akhirnya beliau keluar rumah. Malam itu rumah zaman itu ya turun listrik, kan gelap gulita, nggak malam rembulan, malam nggak ada rembulan, gelap gulita malam itu. Tiba-tiba langit itu menjadi mulai ada titik terang, tambah terang, tambah terang, tambah terang, tambah terang. Akhirnya alam semesta ini terang beneran. Tatkala alam semesta terang benerang, di langit itu ada cahaya kuat memancar. Terdengarlah suatu suara. Terdengarlah suara. Ada suara yang jelas menggema di angkasa. Mengatakan, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Qad ahlaltu lakal haram wa asqattu minkal wajibat. Wahai Abdul Qadir, aku Tuhanmu. Aku telah halalkan untukmu yang haram dan aku gugurkan kewajiban dari dirimu. Nek jenengan ono ngono, sujud syukur, nggih ya Allah, ngono. Rumput jenengan itu. Nggih ya Allah, matur suwun, ngono. Itu peristiwa yang sangat spektakuler. Gelap tiba-tiba terang, ada cahaya mengkilat dari langit, keluar suara menggema di angkasa. Wahai Abdul Qadir, aku Tuhanmu. Aku telah halalkan yang haram pada dirimu dan aku telah gugurkan kewajiban dari dirimu. Apa yang dilakukan? Yang dijawab oleh Imam Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan, ikhsa ya la'in lan ta'atu wa qadrak. Nyahlah kamu wahai makhluk terlaknat, kamu tidak akan mampu menggoda diriku. Tiba-tiba merdup terus gelap lagi. Begitu gelap, ada suara lagi. Suara itu mengatakan, ya Abdul Qadir, laqad najauta minni. Wah Abdul Qadir, kamu telah selamat dari godaanku. Padahal dengan cara ini, aku menyesatkan 70 orang alim. 70 orang ahli ibadah. Dengan cara ini, aku telah menggelincirkan banyak ahli ibadah. Kamu telah selamat dari godaanku. Tatkala Imam Abdul Qadir menyampaikan cerita ini, kasus itu pada murid-muridnya, ditanya oleh murid-muridnya, Imam, jenengan dari mana tahu bahwasanya suara itu iblis, bukan Allah? Imam Abdul Qadir Jailani mengatakan dari dua hal. Yang pertama, dia mengatakan ana rabbuk, gak berani mengatakan anallah. Tatkala Nabiullah Musa di atas bukit Turi Sina, kan Allah itu mengatakan innani anallah, aku Allah. La ilaha illa ana. Benar tahu? Tiada Tuhan yang berada sembah kecuali aku. Sedangkan suara tadi gak berani mengatakan Allah. Dia itu mengatakan ana rabbuk, dan siapapun yang ngerti bahasa Arab tahulah. Ana rabbuk itu gak mesti artinya Tuhan. Gak mesti artinya Tuhan. Yang kedua, bagaimana mungkin Allah itu menghalalkan yang haram, menggugurkan yang wajib? Lawang Rasulullah wa yura. Maka aku yakin dia itu adalah iblis. Iblis itu gak sembarangan loh. Ini goda kelasnya dia, kelasnya Abdul Qadir Jailani dengan cara itu. Alhamdulillah beliau selamat. Ini goda kelas-kelas kita, gak perlu cara itu. Ya bu cara ini piye ngono. Karena sekelas Abdul Qadir Jailani digoda males gak kena, digoda gak khusyuk gak kena,
Digoda opo gitu ya, nggak bisa. Piye cara ini? Bingung atau setan? Digoda dengan cara itu, alhamdulillah selamat. Al-Imam Ibnu Taimiyah menceritakan satu cerita yang unik. Ana sebutkan cerita ini agar jadi pelajaran. Bagaimana setan itu punya khutuwat, yang khutuwat itu salah satu maknanya adalah anwa'u khutwah. Jadi masuk ke diri orang itu lewat titik lemahnya. Ada seorang santri, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menceritakan, dulu ada seorang syekh mempunyai majelis ilmu kayak kita lah, majelis ilmu rutin gitu, harian atau pekanan. Dan ada kajian harian lah dia. Mempunyai beberapa santri. Ada di antara santrinya itu yang pinternya, nggak batek-batek pinter, tapi rajin ibadah. Pokoknya rajin ibadah, sangat takut kepada Allah, sangat berharap surga, sangat menghindar dari neraka. Tapi keilmuannya nggak terlalu pintar. Rajin gitu ngajinya. Suatu hari nggak hadir di majelis ilmu. Yes, biarlah dikira sakit. 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak hadir, 5 hari nggak hadir, sepekan nggak hadir. Ada apa nih? Ditanyakan sama murid-murid yang lain, kemana si fulan? Nggak ada apa-apa Syekh, di rumahnya. Kenapa nggak hadir? Nggak tahu. Oke lah. Akhirnya sang gurunya datang. Dia tanya, nak, ada apa aku nggak ngaji lagi? Dia makan, Pak Yai, aku selama ini rajin ngaji agar saya bisa masuk ke surga. Lah kenapa sekarang nggak ngaji? Ya sekarang saya sudah berhenti ngaji, saya sudah sampai surga kok. Saya sudah sampai surga. Oh. Akhirnya gurunya mengatakan, nah sampean kok kurang ngajar mentoh. Wong kamu sudah sampai surga, kok nggak ngajak-ngajak gurumu? Yo boya aku dijak nak. Dijak untuk sampai surga. Oh nggih Yai, mangke dalu nggih sareng kali kula. Ya sudah, nanti malam kita ketemu di sini Pak Yai. Malam-malam Pak Isya Yainya datang. Ustadznya datang, ketemu di situ. Ayo kita ke surga. Saya nunggu jemputan. Nunggu jemputan. Ini cerita anak nggak ngarang loh ya. Ini ceritanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nunggu jemputan. Tiba-tiba datanglah burung raksasa, gede gitu. Burung emas. Mengkilap warna emas. Monggo Yai, naik. Kita berangkat ke surga. Ayo, berangkat ke surga. Terbang jauh itu. Kemudian turun di sebuah tempat yang super indah, penuh dengan bunga, penuh dengan keindahan, pokoknya sangat indah. Turun di situ. Ini tempatnya ya. Kita sudah di surga. Monggo sholat malam. Gak usah sholat malam, kata Yainya. Loh kenapa? Di surga itu mau ibadah, ya seneng-seneng aja, gak usah sholat malam. Pagi hari, jelang-jelang subuh gitu, burung itu datang lagi. Santrinya itu mengatakan, Yai monggo pulang. Kemana? Pulang. Lah, kamu itu dibodohi sama burung itu. Kita sudah di surga, masa mau pulang? Di sini aja. Mau kita sudah di surga kok. Burung itu bodohi kamu, sudah sampai surga kok diajak pulang. Di sini aja. Burung itu kelihatan marah, biarkan aja dia marah. Kita di sini terus sampai pagi. Begitu pagi datang, ternyata mereka di tempat sampah. Lalu gurunya mengatakan, nah, kamu tahu yang setiap malam datang kepada kamu itu iblis. Menghalangi kamu dengan cara itu menjadikan kamu gak ngaji. Dan surga yang kamu anggap surga itu tempat sampah dan najis ini loh nak. Wis, balik ngaji nih. Oke Yai, sepunten nih. Jadi pada sahabat sekalian, sekelas itu iblis itu goda manusia. Wong sing sangat takut kepada Allah, sangat mengharap surga, digelincirkan di titik mana? Ayo ke surga, tapi dengan cara tadi. Kan iblis datang, ayo ke surga, ayo monggo, ngono toh. Ternyata karena kurang ilmu jadinya kayak tadi. Dan kita nggak pernah tahu ya kawan, titik-titik rawan kita itu di mana? Titik-titik rawan kita itu di mana? Kepada ahli ibadah yang kurang ilmu ya. Kepada kita. Bagaimana kira-kira iblis masuk ke kita? Masuk ke ustadznya dulu lah. Bagaimana iblis itu goda ustadz?
Gak bahas itu. Dawa bahas iki. Itu kajian usul asatidzah dibahas iki. Jadi iblis itu masuk kepada teman-teman ngaji dari titik-titik agar orang itu gak ngaji. Entahlah bagaimana caranya. Jadi berbagai macam cara diomongi. Ustadznya Rena akhirnya gak ngaji. Ustadznya sulit dipahami. Online naik. Berbagai macam cara ya Wan. Berbagai macam cara. Padahal majelis semacam ini pada jemaah sekalian, dapat ilmu itu kan bukan nomor pertama toh. Yang nomor pertama apa? Hah? Majelis semacam ini nomor pertama apa? Ibadah. Nomor kedua, barokah karena didoakan malaikat. Nomor tiga, baru dapat ilmu. Seandainya nggak dapat ilmu, pertama saya ngomong akan dapat, tetap dapat. Wong kan belum tentu toh. Orang datang majelis ilmu tuh dapat ilmu itu belum tentu. Bisa jadi orang mudeng. Bisa jadi pelajarannya terlalu tinggi. Bisa jadi macam-macam. Jadi Al-Imam Abu Bakar Baghdadi, Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah, itu menceritakan Imam Ahmad itu kalau ngaji rutin itu yang hadir kisarannya 4.000-5.000 orang. Ngaji rutin itu pekanan. Yang hadir itu kisarannya 4.000-5.000 orang. Antum coba bayangkan ya kawan. 4.000 orang. Zaman itu belum ada. Zaman Imam Ahmad belum ada pengeras suara. Belum ada speaker. Kira-kira Imam Ahmad kalau ngaji yang dengar berapa orang? Antum tahu masjid Al-Furqan yang masjid Jami? Itu kapasitasnya 3.000. Lantai 1, lantai 2. Kapasitasnya itu 3.000. Anggaplah sekarang di masjid kami di Al-Furqan, kalau pas ngaji tabligh akbar penuh jubel lantai 1, lantai 2, terus listrik mati, ustadznya tetap meneruskan ngajar, kira-kira yang dengar berapa orang? Titik 100. Kisarannya 400-500 orang masih dengar. Lah terus yang 3.500, yang 4.000, mereka datang untuk apa? Lewong zaman itu orang-orang speaker. Mereka datang hanya untuk datang ke majelis ilmu itu ibadah. Budali ibadah, duduk ibadah, pulangi ibadah. Selama di situ ibadah. Yang kedua, selama di situ mereka dinaungi oleh para malaikat, didoakan oleh para malaikat, dirahmati oleh para malaikat. Selama di situ mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang ke majelis ilmu ketemu dengan teman-teman yang soleh, saling didoakan dan saling mendoakan. Kan minimalnya kan assalamualaikum toh yo. Itu saling mendoakan. Jadi semua kebaikan itu dia dapatkan. Lah, mudeng opora itu nomor belakangan. Muli-muli takoni karo bojone. Bojone kan gak budal misalnya karena sakit tuh karo apa. Pak, ngaji ini mau oleh apa? Pelajaran ini apa? Mbuh, mudeng. Tapi bojo turu lho ya. Wis merhatikan tapi gak mudeng. Itu tetap semua keutamaan. Was-wasnya setan, gak usah berangkat, gono fungsi ini daripada gak paham. Setan itu datang
di titik-titik yang rawan itu ya. Memberikan was-was kepada kita, majelis ilmu itu ben oleh ilmu itu nomor satu. Ilmu itu bukan nomor satu. Ini bukan nomor satu. Tapi nomor sekian gitu. Antum cermati Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim itu sengaja dalam banyak masalah itu diulang-ulang. Salah satu faedahnya ya, cerita Nabi Adam itu di Al-Baqarah ada, di Al-A'raf ada, di Kahfi ada, di ini ada, di itu ada, pada ceritanya podo. Apa mana cerita Nabi Musa itu tambah, di Al-Baqarah ada, di Ali Imran ada, di ini ada, di ini ada, ceritanya podo. Untuk apa? Agar orang itu faham, maca Quran itu meskipun pemahaman didapatkan itu sama, tapi maca sendiri. Salah satu di antara faedah yang kita ambil. Makanya kan para ulama kita itu mengatakan, datang ke majelis meskipun pengajian ini kemarin bahas itu, sekarang bahas itu, besok bahas itu, tetap datanglah. Kenapa? Karena ilmu itu bukan target utamanya. Datang di majelis ilmu. Setan itu datang dengan cara itu. Datang dengan cara apa ya? Menghalangi, males itu. Datang dengan cara agar apa? Jadi semangatnya itu kalau ada apa? Ada apa? Ada ustadz dari luar kota gitu. Ini ustadz lokal itu ustadz kondang. Jelas gitu. Padahal inti ilmu itu ngaji rutin. Inti ilmu itu ngaji rutin, ngajian tiap hari gitu loh. Kalau ngaji-ngaji yang kayak begini itu kan bahasa aneh itu ngecas iman. Ya alhamdulillah ngumpul-ngumpul ben nambah iman. Ta'alau najlis nazdat imana, monggo ngumpul-ngumpul nambah iman. Tapi kan ya gak ada ilmu yang kokoh yang kita dapatkan di tempat-tempat semacam ini. Maksudnya itu ngaji-ngaji kayak anak ini kan hanya pemahaman umum ya. Gambaran ini loh Pak. Mana itu suatu hari diminta untuk teman-teman mengadakan daurah tentang fikih jenazah dari jam 8 pagi sampai ba'da asar. Siap jamaah ngatakan siap Ustaz, ngantuk mboten Ustaz. No, ya wis dari jam 8 pagi sholat zuhur, makan, lanjut asar, asar sholat, lanjut ngono ya sampai jam 5 kali. Maunya itu membahas fikih jenazah tuntas sampai apa? Perincian-perincian masalahnya, tak ketawain. Mukadimah itu loh saat ini daurah panjang Ustaz sampai sehari. Jadi mudah-mudahan harapannya kita bisa memahami fikih jenazah tuntas semua masalah jenazah dari A sampai Z-nya. Oh no, mukadimahnya itu loh teman yang MC. Ana setelah mukadimah, ana katakan, antum itu ngomong ya bu, yang mikir. Loh, yang putih Ustaz yang salah. Ana katakan, akhi, ana di Gresik pernah ada kajian, Gresik kota. Pernah ada kajian, itu bukan di Gresik, itu di kota lain. Punya kajian membahas tentang kitabnya Syalbani, Talkhis Ahkamul Janais. Jadi bukan Ahkamul Janaisnya Ustaz, tapi talkhisnya, ringkasannya. Kitabnya cuma sekian. Sekianlah kitabnya. Ringkasan hukum jenazah. Itu anak ngaji ba'da maghrib sampai isya. 2 pekan sekali. Itu katam 2 tahun. Kitab itu katam 2 tahun. Kajian yang anak katamkan 2 tahun, pakai kitab yang tipis, antum minta anak untuk ngajarkan dalam waktu 1 hari, mustahil ya akhi. Unggih saya sepunten ya Ustaz. Yang kadang kajian-kajian semacam itu sifatnya kan yang gampang-gampang, kulit-kulitnya gitu. Tapi yang jelimet-jelimet masalah-masalah intinya, perincian-perinciannya adanya di mana ya Wan? Adanya di ngaji rutin. Dan ngaji rutin itu gak butuh ustadz kondang, gak butuh ustadz tenar. Yang penting memahami maknanya, bisa menguasai materi cukup.
kelas-kelas santri kami yang lulusan Mahat Ali Al-Furqan misalkan ya. Misalkan disuruh ngajar talhis ahkamul janaiz mampu, sangat mampu. Disuruh ngajar apa gitu sangat mampu, insya Allah. Tapi kadang-kadang penyakit yang setan datangkan itu adalah apa ya? Apa ya? Setan itu pintar ya, Wan. Jadi khutuat. Jadi setan datang di titik yang tepat. Datang di titik yang tepat. Setan itu juga datang untuk jenengan para panitia pengajian. Di Trenggalek ini panitia pengajian ada berapa? Trenggalek mengaji, apa lagi? Pulih kan aduh, Trenggalek kota maksud saya. Jadi ya di Gresik kota itu ada 11 atau 12 gitu. Panitia ngaji. Ya, ada namanya Gresik mengaji, ada namanya forum opo, ada namanya komunitas opo, ada namanya takmir masjid opo, pokoknya takmir ngaji. Setan itu juga pintar, goda orang-orang semacam itu lewat pintu apa ya, Wan? Memperkeruh gesekan. Jadi kono iso gawe aku tak gawe dhewe. Terus ribut ngono ya. Titik-titik itu sesuatu yang memang dilakukan oleh setan sebagai yang digambarkan oleh Allah dengan apa? Khutuwat. Langkah-langkahnya setan. Jadi intinya para jamaah Allah Ta'ala dikatakan dua. Khutuwat itu dua sisi. Satu apa? Tahapan. Yang kedua model-model langkah. Pahami ini agar kita itu mampu benar-benar menghindar dari apa yang dijerumuskan oleh setan. Pahami ini karena setan itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala innahu lakum aduwwum mubin, bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari. Sebelum anda tutup majelis, barangkali ada yang mau didiskusikan, ini monggo, barakallahu fikum. Nah, maghrib jam berapa di Trenggalek? Jam kalau di HP ana jam 17.38. Ini berarti waktu Trenggalek ini. Oh iya, waktu Trenggalek. Wilayah Keranding, Tamanan, Trenggalek. Bener ya? Ya bener berarti, pinter HP ini. HP ini pinter. Baik, jadi kalau ada yang mau didiskusikan, jadi monggo barakallahu fikum sambil nunggu waktu maghrib. Syarat sahnya pengamalan diterima itu kan antara lain asobah sunnah dan ikhlas niat karena antara lain kan. Nah, kalau golongan saya dulu itu syarat sahnya pengamalan itu disaksikan oleh imam di kelompok maupun di daerah maupun di pusat. Apa itu mengaji, apa itu korban, zakat, semuanya syarat sahnya itu diterima dan tidaknya itu tergantung pada imamnya, disaksikan imam. Kemudian saya bertahun-tahun di bulan saya dulu itu mengamalkan seperti itu. Nah, setelah saya keluar itu yang saya tanyakan, apakah ada dalil yang syar'i yang menerima, yang Allah menerima amal saya waktu di bulan saya ini? Mohon dijelaskan. Masya Allah, nggak disebut namanya, anak tahu kok kelompok itu apa. Dan nggak betul disebut namanya. Para jamaah sekalian,
dalam Sahih Bukhari Muslim. Ada dua hal yang perlu ana jawab dari pertanyaan jenengan. Yang pertama dari titik pertanyaannya, apakah amal-amal saya yang dulu terima oleh Allah? Dan itu pertanyaan sekaligus curhat kesedihan. Curhatan itu pernah ditanyakan, pernah dicurhatkan oleh Hakim Ibnu Hizam. Sinten Hakim Ibnu Hizam? Pamanda Khadijah, istrinya Rasulullah SAW. Berarti yang curhat ini sahabat, yang curhati Rasulullah SAW. Hakim Ibnu Hizam itu masuk Islam di usia 60 tahun. Kau jenengan hijrah di usia pinten? Pinten Pak? 58. Mirip-mirip 58. Hakim Ibnu Hizam itu masuk Islam, ini lebih parah ini masuk Islam ini. Masuk Islam di usia 60 tahun. Padahal selama beliau hidup itu seorang saudagar kaya raya yang amat sangat dermawan. Wong kafir kok dermawan Ustaz? Memang nggak ada orang kafir dermawan, banyak orang kafir dermawan. Yuk suka bantu tetangga, suka bantu orang miskin, suka bantu orang, pokoknya gitulah. Orang kafir tapi sosialnya tinggi. Begitu masuk Islam, Hakim itu ngerti kalau syarat diterimanya amal itu muslim. Ngerti tak? Sedih kita menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, pripun ke 60 tahun yang lalu saya banyak bantu miskin, banyak bantu ini, banyak bantu itu. Bagaimana dengan semua kebaikan saya masa lalu ya Rasulullah? Apa jawabannya Rasulullah SAW? Ya Hakim, laqad aslamta bima aslafta min khair. Hadis ini dalam Bukhari. Laqad aslamta bima aslafta min khair. Kamu masuk Islam dengan membawa pahala semua amal kebaikan masa lalumu. Kenapa? Karena kebaikan itu kan ada dua. Kebaikan ritual ibadah sama kebaikan sosial. Lah kebaikan sosial ini kan gak butuh niat. Pokoknya wong bantu orang ya oleh pahala. Kalau ternyata dia yang lakukan itu masih kafir, kemudian nanti masuk Islam, maka pahalanya masih utuh. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau ternyata mati kafir, ya wis entek mati kafir, gitu toh. Karena pahalanya orang kafir gak ada di alam akhirat. Tapi kalau dia Muslim, dia itu mendapatkan pahala kebaikannya. Laqad aslamta bima aslafta min khair. Maka anak katakan, Mbak, ini bergembiralah. Jenengan ngamalkan masa lalu itu selagi ikhlas, ngamalnya karena sunnah. Yang kedua, ono tuntunane, udune bener, salate bener, posoi bener. Insyaallah bener toh? Ya bener. Maka insya Allah jenengan hijrah tetap membawa pahala masa lalu. Hanya sekarang ganti, nek saiki amal gak butuh disaksikan imam. Imamnya sopo? Imamnya salah iku sopo? Ora jelas. Itu masalah pertama. Masalah kedua adalah ana tidak mau diskusikan tentang masalah syarat amal itu butuh imam apa enggak. Yang anak ingin diskusikan itu adalah bagaimana si fulan itu bisa diklaim jadi imam. Itu aja. Bagaimana si fulan itu bisa diklaim jadi imam. Anak itu suatu hari nih pernah diajak teman. Ustaz, yuk ikut yuk. Ini si awal-awal nikah Ustaz. Berarti 20 tahun yang lalu. Kisah ini kejadiannya itu 23 tahun yang lalu. Saya manten anyar itu sama sebagian ikhwan diajak dulin. Ketemu dengan tokoh kelompok jenengan tadi nomor 1 di salah satu kabupaten. Jadi dia itu orang nomor 1 yang dianggap paling alim dari kabupaten tersebut. Sudah kadung menghadap, akhirnya anak buka pembicaraan, Mbak Yai, saya itu ya alhamdulillah santri penuntut ilmu. Saya itu
menemukan banyak orang itu semua kelompok itu kok ngeklaim kebenaran. Jadi bingung wong Pak Yai. Nah, di kelompoknya jenengan itu ada satu metode kebenaran yang gak didapat di tempat yang lain. Tolong jelaskan kepada saya, barangkali saya bisa menemukan kebenaran itu. Kan gak salah aku ngomong ngono. Ceritalah beliau panjang lebar tentang ilmu mangkul, kayak tentang yani riwayat sanad, tentang apa gitu. Terus ana tanya, sebenarnya Pak Yai, saya tanya dua hal. Si fulan itu, si A, Yai fulan itu, bagaimana beliau bisa mengklaim bahwasanya ilmunya itu yang mangkul dari Rasulullah SAW, yang lain enggak? Padahal beliau itu belajar dari Darul Hadis Mekah. Benar toh? Kelompok ini sendirian maksudkan dari Darul Hadis Mekah. Tatkala beliau belajar dari Darul Hadis Mekah, niku punya konco apa sendirian belajarnya? Oh, ya punya teman. Berarti kalau begitu ilmu mangkul yang beliau dapatkan juga diterima oleh banyak orang. Loh iya, lah bagaimana diklaim beliau sendiri? Berarti kan banyak orang. Ana, kulo bisa jadi mendapatkan ilmu itu dari jalur yang lain, bukan dari jalur beliau. Pipun Pak Yai jawabannya? No. Gak jelas gak terus idul jawabannya. Menang kelekap, gak jawab. Karena yang saya tahu Pak Yai, Darul Hadis Mekah itu sampai sekarang masih ada dan santrinya ribuan. Sampai sekarang masih ada. Dan jumlah santrinya ribuan. Berarti jalur itu sampai sekarang di Mekah masih ada. Jalur itu di Mekahnya masih ada. Bagaimana diklaim sendirian oleh beliau? Terus yang kedua Anda tanya. Yang kedua Yai, jenengan dapat sanad riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Tirmidzi itu dari beliau toh? Oke. Beliau mengklaim punya sanad mangkul sampai ke Imam Tirmidzi toh? Oke. Jenengan ngerti perawinya niku sinten mawon? Nggih mboten semerap. Namanya siapa? Enggak tahu. Aneh ini bagi saya. Dalam dunia hadis itu ada majhul ain, ada majhul hal, ada mubham. Jadi Imam Tirmidzi meriwayatkan dari gurunya, gurunya meriwayatkan dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Kalau ada satu orang yang fasik, satu orang yang enggak jelas, satu orang yang enggak dikenal, itu kan hadisnya jadi dhaif. Sekarang antara beliau ke Imam Tirmidzi itu prediksi saya sekitar 10 generasi, 10 nama. Enggak tahu semua. Dhaif ya Pak Yai. Pripun ngoten niku Pak Yai? Meneng cep kelekep gak ngomong. Lah jenenganku pripun toh? Jenengan itu pripun toh? Mengklaim sesuatu yang itu adalah standar kebenaran, tapi nggak bisa mempertahankan dengan santri kecil sekelas saya. Aku pada waktu itu masih cilik, kan kayak tas manten anyar, umur 25 lah. Ini. Jadi aneh gitu loh cara pemahaman itu. Makanya di kelompok jenengan itu kan ditutup tuh kalau oleh belajar ke yang lain. Karena begitu belajar ke yang lain, kebongkar itu kedoknya. Ya kok jenengan itu. Begitu belajar yang lain keluar toh. Yang belajar yang lain tuh keluar. Jadi dua sisi. Sisi yang pertama, insya Allah amal jenengan selagi ikhlas, selagi di atas sunnah, maka semua yang berlalu ke bawah sampai sekarang pahalanya insya Allah. Yang kedua, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan taufik kepada kita. Jangan adapun kalau mau diskusi masalah itu panjang gitu, masalah itu panjang kali enggak perlu diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mari insyaallah. Insyaallah Subhanahu wa taala ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pertemuan kita kali ini nasihat anak nggih, nasihat anak. Jadi ini siap giat di kajian-kajian rutin ya, di kajian-kajian rutin. Kajian-kajian semacam ini adalah kajian-kajian penyemangat, kajian-kajian ya penyemangat lah, jas-jas iman, tapi paling indah adalah kajian rutin oleh asatidzah yang ada di tempat sekitar ini, ya, tempat sekitar Tenggalin. Qul akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.